Beb, Banzai udah sampai nih. Yuh, langsung nengok dia kalau soal Banzai. Pakai heboh banget lagi buka bungkusan aja pun. Tapi emang Banzai bento for everyone deh. Mau anak-anak, orang dewasa, sampai yang udah berumur pun pasti suka sama Banzai. Karena bento di sini tuh rasanya udah disesuaikan dengan selera orang Indonesia dan pastinya halal dong. Yang pertama ini ada double beef hamburg yang dikasih saus kari khas Jepang. Gak pelit-pelit deh kasih karinya. Beefnya juicy paripurna. Kalau ini cheesy beef hamburg dipadu dengan keju meleleh di atasnya. Yang aku suka setiap menu bento di sini tuh udah termasuk salad dengan dressing saus wijen sangrai. Jadi kebayangkan aroma dan enaknya gimana? Kalau Babang suka banget tuh sama karage mentai bentonya. Udah termasuk gorengan Jepang juga nih. Banzai udah tersedia di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya ya. Eksklusif cuma ada di GoFood. Pangsit rebus yang rasanya kayak bakso nih. Sekali bikin ini pasti deh ketagihan. Karena kuahnya berkaldu, pangsitnya lembut, isinya full daging ayam. Ingat kan isian kulit pangsit yang pernah aku post? Nah, olahan isi daging ayamnya ini aku oseng-oseng kayak gini di casserole stained cookware yang terbuat dari 7 lapis granit Jerman. Kasih air sekitar 1,5-2 liter, masukin bumbu-bumbu. Dan masukin pangsit yang sebelumnya udah direbus di air biasa. Tinggal rebus lagi deh sampai lembut dan angkat. Aku nggak buat sambal karena ngerasa pakai cabai bubuk, saus sambal dan kecap aja udah cukup. Udah jadi sesimpel itu. Oke nih, Oreo Sultan, karena harganya lumayan sih dibanding Oreo biasa. Tapi variannya juga beda sama yang biasanya. Ini lagi ada promo beli 1 gratis 1, jadi lumayan ya kan. Aku cobainnya yang varian birthday cake. Isinya tuh banyak, tapi nggak tahu, nggak hitung ada berapa. Dan dalamnya kayak gini, gemes, warna-warni. Pas dimakan enak sih kayak Oreo pada umumnya. Cuman bedanya ini lebih manis karena gula-gula di tengahnya tuh kayak lebih tebel gitu loh dibanding Oreo biasanya. Kalau punya tofu dan telur, coba deh dibuat begini. Asli, rasanya enak. Terus simple, nggak butuh modal banyak lagi. By the way, ini tuh aku masaknya di fry pan stained cookware yang terbuat dari 7 lapis granit Jerman. Oke, kalau udah diorak-arik gini, kasih daun bawang dan bumbu-bumbu. Tinggal oseng biar merata. Udah, jadi sesimpel itu. 1 tofu plus 2 telur gini bisa untuk makan 3 kali lah kira-kira. Mayan buat menghemat akhir bulan. Strawberry Korea tergiur harga nih cuma 185.000, tapi dapat sebanyak ini. Ternyata pas dimakan, buset, asam kali stroberinya. Mesti dimakan pakai gula ini sih ya. Jadi kesimpulannya, strawberry Korea tuh nggak semuanya manis guys. Mesti lihat mereknya dulu deh kayaknya. Kalau gajian udah menipis, pasti carinya telur atau Indomie. Nah, ini aku bakal share cara buat telur orak-arik yang beda sama biasanya. Ini tuh viral banget di Creator China. Caranya kocok lepas telur yang udah dikasih garam, tuang ke fry pan stained cookware yang terbuat dari 7 lapis granit Jerman. Orak-arik, lanjut oseng daun bawang dan bawang putih. Udah wangi, masukin tomat yang udah dikupas kulitnya. Kasih bumbu dan saus tomat. Udah berair, tinggal masukin telur yang udah diorak-arik tadi. Oseng-oseng deh sampai kecampur. Udah, jadi sesimpel itu. Rasanya gurih asam manis. Kalau mau tambah cabai juga bisa-bisa aja sih. Kucurin sambal ke bakso goreng segede gaban yang bikin gak bisa berhenti makan. Ini bakso goreng Trino Kitchen, dikemas secara vakum, isinya 10 bakso goreng, udah termasuk sambal homemade. Panasinnya tinggal goreng aja di minyak panas atau bisa juga pakai air fryer. Bakso gorengnya ini crispy di luar tapi empuk di dalam. Terbuat dari bahan berkualitas karena pakai daging ayam dan udang lokal kualitas ekspor. No pengawet, no micin. Mau buat ngemil langsung kayak gini atau jadi topping bakmi, nasgor, jadi makin paripurna. Sambalnya ini bikin makin enak loh karena rasanya pedes, gurih, sedikit asem gitu. Seger banget deh, jadi paduan yang perfect. Penasaran kan enaknya gimana? Order aja deh mumpung ada harga spesial dan promo gratis ongkir minimal beli 3 pack. Aku sebut ini seblak ala Chinese. Iya, soalnya dapat resep ini dari sana. Serius deh, enak banget. Rasanya pedes, gurih, asem, seger deh pokoknya. 10 lembar pangsit dipotong kayak gini. Pakainya minyak wijen, masukin daun bawang. Lanjut tomat yang udah dikupas kulitnya. Udah agak hancur tomatnya, masukin air. Kasih garam, gula, saus tiram.
tinggal cemplungin pangsitnya tadi. Telur, sayuran, cabe. Ini aku tambah sendiri sih karena pengen ada pedesnya gitu. Oh ya, masaknya ini pakai saus Penstein cookware yang terbuat dari 6 layer granit Jerman Greblon lapisan coating premium Eropa. Udah, jadi sesimpel itu. Next, bikin apa lagi ya? Menurut kalian ini japchae atau bihun goreng? Sekarang kalau mau makan japchae nggak perlu ribet karena udah banyak instannya. Biar enak masaknya aku tambahin wortel dan kol. Udah layu masukin sohun yang biasa dipakai untuk japchae. Biasanya terbuat dari ubi yang teksturnya empuk kenyal gitu. Tentu ya masaknya di fry pan Penstein cookware yang terbuat dari 7 lapis granit Jerman. Kalian juga bisa tambah daun bawang dan wijen biar lebih beraroma. Udah jadi sesimpel itu. Dimakannya pakai kimchi biar lebih enak. Hehehe. Matcha truffle cuma 3 bahan. Tuang creamer kental manis, aku pakainya merek Carnation yang kekentalannya pas. Tuang bubuk matcha deh, karena pakainya creamer kental manis Carnation jadi mudah larut dan gampang nyatunya saat diaduk-aduk gini. Udah kecampur, nyalain apinya dan angkat kalau udah berbuih. Tuang white chocolate dan aduk-aduk sampai nyatu deh pokoknya. Kalau udah, tempatin di wadah yang udah dialasin baking paper. Kulkasin deh. Udah ngeset, kalian bisa kasih taburan matcha. Tinggal potong-potong supaya ngebuletinnya gampang. Udah, jadi sesimpel itu. Pas dimakan, manis pahitnya pas. Kalau pakai Carnation dijamin deh rasanya bakalan enak di mulut. Teksturnya chewy dan melts di mulut karena pakai kental manis Carnation. Kalian coba recook ya. Share videonya pakai hashtag #ChewyTruffle. Ini dia sate anti ribet. Kayaknya kalau untuk menu saat sahur nanti pun masih oke deh karena cuma 10 menit buatnya. Kita potong dulu jamur enokinya. Udah dicuci bersih, ambil sekitar beberapa helai bebas deh. Terus gulungin beef slice. Lebih enak dipakein cheese biar ada meltednya gitu. Karena nggak punya tusukan yakitori, jadi pakai tusukan sate biasa aja. Udah tinggal panggang di smart Penstein cookware yang anti lengket. Jadi meskipun masak nggak pakai minyak, nggak susah bersihinnya. Oh ya, sausnya ini aku pakai saus teriyaki instan ya. Kalian bisa pakai saus yakitori atau apapun deh sesuai selera. Udah jadi sesimpel itu. Next, buat apa lagi ya? Loaded fries buat nemenin nonton Kang Ucup di detik-detik episode terakhirnya nih. Asli enak dan bikin kenyang. Pakainya kentang frozen yang ada di pasaran biar nggak ribet. Matanginnya di digital air fryer Mito yang low watt. Berguna banget nih buat ngurangin penggunaan minyak goreng yang lagi mahal. Dalam sekejap jadi. Kedengeran kan garingnya? Tuang ke loyang, tinggal diawur-awurin smoked beef, paprika, keju mozzarella, dan keju red cheddar. Kasih saus deh. Ovennya juga pakai merek Mito dong. Dalam sekejap langsung jadi. Udah, sesimpel itu. Next, bikin apa lagi ya kira-kira? Bikin mango sticky rice sendiri emang lebih puas, bisa nambah-nambah. Karena kalau udah makan ini, seporsi tuh nggak cukup. Tenang, cara buatnya super simple. Tuang beras ketan yang udah dicuci bersih ke rice cooker Mito dengan coating anti lengket premium Jepang. Bisa untuk numis, manggang, ngukus, multifungsi deh pokoknya. Untuk flannya kita tuang santan yang udah bercampur air, larutan maizena, daun pandan, garam. Kalau mangganya kurang manis, di sini bisa kalian tambahin gula sesuai selera ya. Aduk rata dulu baru nyalain apinya. Udah mengental, matiin. Beras ketan udah ready, tinggal plating di piring. Kalian juga bisa tambahin wijen sangrai supaya lebih beraroma. Udah, jadi sesimpel itu.